Jelang sidang PK Saka Tatal pada pekan depan, pihak kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan sejumlah bukti atau novum baru. Tidak hanya itu, sejumlah pakar akan turut dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan. Dan untuk membahas terkait hal ini, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Selamat sore, Bu Titin. Selamat sore, Bu Titin. Selamat sore, Mbak. Baik. Selamat sore, Mbak. Baik, Bu Titin. Sebelum kita masuk ke substansi mengenai novum baru yang dimiliki, pertanyaannya adalah apa tujuannya sebenarnya mengajukan PK di saat sebenarnya Saka Tatal sudah bebas? Ya, sebetulnya kan gini, Saka Tatal kan dari persidangan di 2006-2017 kan saya sudah melakukan upaya banding sampai kasasi. Tetapi waktu itu memang tetap saja menguatkan putusan pengadilan negeri yaitu 8 tahun. Sementara di satu sisi Saka Tatal sendiri dan saya juga punya keyakinan peristiwa yang dituduhkan pada Saka Tatal telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan itu tidak pernah merasa dialaminya. Dia tidak pernah merasa melakukan perbuatan itu. Tetapi saat itu ketika saya akan PK, ketika kasasi misalnya putusannya sudah tetap sama 8 tahun, saya waktu itu ngomong ke keluarganya, ini Mbak ada satu lagi upaya hukum, apakah akan kita lakukan gitu, walaupun ketika saya menawarkan itu saya juga belum punya novum gitu, tetapi kan tetap harus kita komunikasikan, nanti saya cari novum, saya bilang gitu. Saat itu kakaknya Saka Tatal menyatakan istiharoh Bu, tapi ternyata yang terlihat itu hanya pakaian tahanan, bahasanya seperti itu. Akhirnya saya juga tidak mengambil putusan kasasi, dan setelah itu Saka Tatal menjalani. Nah, belakangan kemudian kan viral setelah ada film. Disitulah saya kemudian ditanya oleh wartawan Cirebon, kayaknya nggak sama deh antara cerita film dengan peristiwa sesungguhnya. Kemudian juga kebetulan saya juga ada mengundang, disitulah saya membuka semua tabir 2016-2017. Karena saya juga yakin peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan ini tidaklah pada Saka maupun 7 terpidana lainnya. Ketika viral itu juga, saya tiba-tiba didatangi seseorang yang memberikan novum. Kesempatan itu saya pergunakan karena memang di 2017 saya dan keluarganya Saka tidak pernah mengajukan PK, gitu Mbak. Baik, berarti tujuan PK-nya apa? Kaitannya kenapa kami mengajukan PK? Tujuan PK-nya karena Saka Tatal merasa apa yang terjadi terhadap putusan itu tidak pernah dia lakukan. Jadi dia ingin merehabilitasi namanya. Dia ingin derajat martabatnya dikembalikan, bukan Saka Tatal sebagai mantan terpidana. Itu Mbak. Baik, untuk merehabilitasi nama agar nantinya diputus tidak bersalah. Iya. Baik, bukti baru apa Betul, saja Mbak. yang sudah ditemukan, Bu? Sebetulnya kan bukti visual saya, karena saya dengan tim gitu, saya memberikan 4 sampai 5 kontribusi untuk bukti novum yang bentuknya visual. Di samping tentu saja bukti-bukti lain yang sifatnya materi yang tertuang dalam memori PK. Bukti visual itu saya harapkan dapat membuka tabir yang sesungguhnya apa sih yang terjadi di 2016. Betulkah ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam tuntutan, seperti yang tertuang dalam putusan, sehingga 8 orang divonis 7 orang seumur hidup, Saka Tatal 8 tahun. Dan sekarang masih menjalani hukuman pidana, gitu Mbak. Bentuk visualnya apa Ibu? Video kah atas peristiwa tersebut? Saya tidak bisa menjelaskan secara rinci Mbak, tetapi visual itu jelas-jelas akan memberikan, kalaupun itu sebuah gambaran yang tegas, betul nggak sih peristiwanya yang terjadi itu sadis seperti yang didengung-dengungkan juga termasuk oleh orang-orang yang pernah menyatakan di media, betul nggak sih tindakan yang 8 orang itu betul-betul sadis, betul-betul dibikin ngeri, karena itu bentuknya visual dan sebenarnya itu bisa terlihat Mbak. Cuma salah satu di antaranya yang sudah terbuka ke media adalah adanya daging di baut. Sebetulnya daging di baut yang terdapat di flyover Talun juga itu akan sangat bisa menjadikan bukti bahwa peristiwa terjadinya yang mengakibatkan kedua orang itu meninggal kemungkinan di flyover Talun. Yang bisa membuktikan sebenarnya waktu itu kan penyidik Mbak.
kenapa ada daging yang ada di baut penampang tiang PJU. Karena awalnya kan itu informasinya kecelakaan lalu lintas. Berarti peristiwa terjadinya pidana yang dianggap di dalam putusan kan tidak sesuai dengan bukti adanya yang di baut itu, yang ada di flyover. Itu artinya dalam bukti visual dapat membuktikan bahwa Saka Tatal tidak terlibat peristiwa tersebut. Iya, Saka Tatal tidak pernah terlibat dalam peristiwa tersebut, dan saya dari dulu tidak punya keyakinan bahwa pembunuhan dan pemerkosaan seperti dalam tertuang dalam putusan itu tidak pernah terjadi dan tidak melibatkan 8 orang yang sekarang berstatus terpidana. Apakah ini artinya jika Begitu, nanti Mbak. bentuk visual akan diperlihatkan dalam persidangan, kemudian bisa membuka tabir kasus ini seterang-terangnya? Ya, harapan saya juga begitu, Mbak, karena walaupun visual itu saya terima dari tangan orang lain, gitu, tapi visual itu otentik dan bisa menggambarkan bagaimana sih kondisi yang sebenarnya. Apakah betul kengeriannya seperti yang disampaikan di berbagai media, termasuk oleh waktu itu dari Mabes yang menyatakan bahwa ngeri, sadis, termasuk oleh praktisi-praktisi yang mengatakan hal serupa. Sebetulnya novum itu akan menggambarkan kondisi yang sebenarnya, gitu, Mbak. CCTV terhadap atau apa yang terjadi di 2024. baik CCTV kah, Ibu? Saya nggak Baik. bisa ngejawab, Mbak. Baik, pertanyaan saya, baik, lain. pertanyaan saya kemudian, kasus ini sudah lama Bu, sudah bertahun-tahun. Mengapa bukti visualnya baru hadir saat ini? Jadi gini, Mbak, dalam kesaksian anggota polisi yang melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara pada tanggal 27 Agustus 2016, sebetulnya di dalam persidangan sudah disampaikan di median jalan ditemukan goresan sepanjang 20-30 cm yang warnanya serupa dengan warna kendaraan. Kemudian juga ditemukan luka di bagian kaki korban perempuan, gitu. Kemudian ditemukan daging di baut penampang tiang PJU. Sebetulnya itu disampaikan, Mbak, dalam persidangan. Tetapi oleh majelis hakim waktu itu diabaikan. Karena apa? Tidak ada visualnya. Kan sebetulnya kalau kesaksiannya seperti itu, berarti kalaupun ada pembunuhan dan pemerkosaan dengan adanya daging tertinggal, kan berarti posisinya di situ. Baik. Tetapi dalam tuntutan adanya di belakang showroom. Sedangkan di belakang showroom itu tidak ada bukti apapun yang bisa dicari di situ. Artinya laporan awalnya kecelakaan kemungkinan itu memang terjadi di situ, di flyover Talun, dan Baik. majelis hakim mengabaikan keterangan saksi adanya daging di ini karena memang visualnya tidak pernah diberikan. Saya baru mendapatkannya visual itu 2 bulan ke belakang setelah film Vina ramai, gitu, Mbak. Baik, selain bukti visual, rencananya kuasa hukum Saka Tatal, Ibu juga akan menghadirkan berbagai ahli, sejumlah ahli. Apakah ahli ini siapa saja pertama dan akan seberapa pengaruh keterangan mereka bagi Saka Tatal? Apakah mereka juga akan menjadi ahli atau memberikan keterangan agar memperkuat bukti visual? Satu itu, Mbak. Kedua juga memang kan di dalam putusan terdahulu kan sebetulnya ada bukti berupa hasil otopsi. Nah, hasil otopsi itu yang jelas-jelas menyatakan sebab kematian korban akibat retakan tulang tengkorak belakang, tetapi dalam putusan kan akibat kematiannya, dalam tuntutan juga seperti itu, akibat tusukan benda tajam. Nah, kita menghadirkan saksi-saksi itu untuk mengkaji hasil otopsi itu dengan putusan sebetulnya apa yang salah dari situ. Nanti mungkin kajiannya akan seperti itu. Juga kajian-kajian lain yang diterangkan oleh ahli yang berkaitan dengan putusan terdahulu, Mbak. Gitu, Baik. Mbak. Baik, tadi Ibu sempat mengatakan bahwa bukti visual ini akan membuat terang dan akan tentunya juga membuat terang bagi tersangka-tersangka dan juga terpidana-terpidana lain. Apakah sudah ada komunikasi dengan kuasa hukum ataupun keluarga dari terpidana lain? Kalau dengan terpidana lain kan yang itu kan memang dipegang Peradi, Mbak. Saya juga memberikan bukti
itu novum itu kepada langsung kepada Bapak Oto Hasibuan. Di samping itu saya juga memberikan dokumen sekitar 200, sebetulnya aslinya 511 visual, Mbak. 511 visual, cuman memang dari 511 visual itu beberapa mungkin memiliki kesamaan. Artinya ada yang beberapa kali di dalam angel yang sama gitu. Akhirnya kalau saya hitung itu sekitar 200 visual sudah saya serahkan ke Bapak Oto Hasibuan yang nanti akan dikaji oleh timnya, yang akan menguatkan, yang akan di situ akan terlihat betul nggak sih ada pembunuhan dan pemerkosaan, terutama di tempat-tempat yang dianggap TKP, tempat kejadian perkara, oleh sesuai dengan bunyi tuntutan itu, sesuai dengan bunyi putusan gitu, Mbak. Jadi sekitar 200 lah ininya sih dari 511. Baik, baik, terima kasih Ibu Titin Prialianti, Kuasa Hukum Saka Tatal telah bergabung sore hari ini bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Ya, terima kasih Mbak, sama-sama.